Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Terima Allah kasih Bapak. seluas-luasnya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita bisa berbahagia sore hari ini bisa berjumpa lagi di program kesayangan kita yaitu Live Interaktif Ekonomi Islam. Acara ini dipandu atau dibimbing oleh Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, ini adalah pertemuan perdana kembali lagi kita setelah kita beberapa hari libur dan menjalani hari raya. Hari Raya Idul Fitri. Nah, alhamdulillah sekarang juga Ustadznya sudah bersama kita di sini. Mari kita sapa Ustadznya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Apa kabar, Ustaz? Baik. Gimana, Ustaz? Lebaran kemana aja? Gak mudik, tak? Ya, alhamdulillah. Kehilir, kemudik, ya, kehilir ke belakang dapur, kemudik ke depan rumah. Situ aja. Itu namanya bukan mudik, Ustaz. Mondar mandir ya, mondar mandir. Masya Allah. Kalau bahasa Melayunya hilir mudik itu begitu. Oh. Ya. Pokoknya Ke belakang, ke depan, ke belakang itu hilir mudik nama bahasa Melayunya. iya. Masya Allah, barakallahu fiik, Ustaz. Iya benar. Bahasa Melayu begitu ya, Ustaz, di Pekanbaru gitu ya, Melayu, bahasa mana. Tuh pemirsa, Ustaz Erwandi juga ikut mudik ya, hilir mudik maksudnya. Dapur, teras, panasin mobil gitu ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, alhamdulillah, Ustaz, kita bisa berjumpa lagi dan kami sangat berterima kasih antum menyediakan waktu, meluangkan waktu untuk kami di sini dan masih di suasana Lebaran. Alhamdulillah antum sudah bisa segera menyegerakan melayani banyak pertanyaan yang masuk. Alhamdulillah. Semoga pemirsa pendengar radio anggota RTVC bisa mengambil pelajaran dan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Ustadz, beri sedikit kami masukan, Ustadz, mengenai musim Lebaran sudah habis, ya, musim puasa sudah habis. Seperti kita sudah melewati pintu gitu, Ustadz. Wah, waktu menjelang pintu tuh kayak buru-buru. Wah, kayak mau dikejar apa tuh, beli lauk, borong ini, borong itu. Nah, lantas begitu lihat Lebaran begitu aja gitu loh. Nah, terus beri kita nasihat agar syahwat untuk memacu, mencari, membelanjakan sesuatu, beli barang sesuatu, dan kembali lagi fokus kepada menjalani hari-hari ibadah. Terus kemudian yang ibadah yang tentunya sesuai dengan syariat yang Rasulullah contohkan. Barakallahu fiik, Ustaz. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa Fatwa TV dan siaran-siaran yang bergabung dengan kegiatan acara ini. Syariat kita, aturan Allah Azza wa Jalla dalam kitabnya jelas. Wa kulu washrubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Di sini ada kata larangan menunjukkan perbuatannya haram. Bila seseorang berlebih-lebihan dalam hidupnya, kalau saja untuk makan dan minum, kita tidak boleh berlebih-lebihan, apalagi kebutuhan lainnya. Artinya, seorang mukmin cukup makan sehari dia dengan keluarganya dengan sekilo beras. Ya. Sengaja Lebaran dia menanak 2 kilo beras. Oh, Masya Allah. Ya. Ya. Kecuali dia memang berniat untuk memberikan sebahagian ke tetangga depan dan lain-lain, itu lain hal. Tapi hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Yeah. Dia masak 2 kilo. Maka kilo yang keduanya adalah haram karena ini termasuk israf. Yeah. Ya. Ini berarti mendidik kita di dalam cara membelanjakan harta kita juga demikian. Yeah. Kalau keseharian kita, sebulanan kita untuk kebutuhan rumah tangga kita
cukup dengan sekian, ya. Jangan dipaksakan membeli lebih. Ya. Ya. Kalau ingin di hari itu, di hari Id umpamanya, agak sedikit meluaskan menu, bukan meluaskan makan menu. Biasanya hanya dengan tempe teri, tempe tahu dan teri sedikit. Sekarang ingin daging, alhamdulillah dianjurkan di hari Id untuk demikian. Tetapi juga tidak berlebihan. Ya. Tidak di atas kelebihan sehingga itu berdampak kepada ekonomi juga. Sehingga menjadi musibah bagi kaum muslimin di hari Ramadan dan di hari Id itu harga bahan makanan naik melonjak tinggi. Kenapa? Karena kaum muslimin berlomba-lomba membeli sebanyak-banyaknya. Sehingga sunnah kauniyah Allah dalam hal ini, bila permintaan banyak, tentu harga akan naik. Umar telah mengingatkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu telah mengingatkan 14 abad yang lalu ketika beliau menjadi khalifah dan di masa pemerintahannya harga barang-barang naik tinggi. Lalu kaum muslimin mengadukan kepada Khalifah Umar. Apa yang disarankan oleh Umar, diatur yang dianjurkan oleh Umar, tarkhisuha bitarki. Harga barang yang naik tinggi itu udah, kalian jangan beli. Dengan sendirinya dia turun nanti harganya. Ketika harganya turun, beli pelan-pelan. Ya. Ketika umpamanya dia di hari Ramadan harga cabai, harga segala macam naik tinggi, kurangi kebutuhan Anda. Biasanya cabai, kemudian ayam, kemudian hal-hal lain, biasanya kebutuhannya sekian, dikurangi porsinya. Tidak ada masalah. Dengan demikian, harganya akan turun sendiri. Ya, ini juga menunjukkan bahwa Umar tidak berani untuk mengotak-atik harga pasar. Apa salahnya dia membuat kebijakan bahwa tidak boleh menaikkan harga? Tidak. Karena dalam hadis Nabi SAW, ketika harga beberapa makanan pokok naik, maka para sahabat mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, harga-harga untuk makanan pokok naik, harga gandum naik tinggi. Lalu, sa'ir lana ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, tentukan harganya ya Rasulullah. Buat harga yang ditetapkan oleh engkau, patok harga pokok, harga tetap, sehingga orang-orang, para pedagang tidak seenaknya. Lalu Rasulullah mengatakan, Inna allaha huwal musa'ir, huwal qabidu, huwal basitu. Fa inni akhsha an alqallaha wa alayya mazlamatun li ahad. Fa inni uhibbu an alqallaha wa laysa alayya mazlamatun li ahad. Rasulullah mengatakan, yang menaikkan harga, yang menurunkan harga adalah Allah. Maka aku tidak boleh menaikkan dan menurunkan harga. Ya, itu yang normal ya. Kalau penipuan itu di luar hal, di luar kaidah, itu yang normal. Yang menaikkan dan menurunkan harga adalah Allah. Artinya ketika musim paceklik tadi, harga barang naik, ini saatnya Allah ingin memberi rezeki kepada para pedagang dan kepada para petani. Ketika panen raya, saatnya Allah memberikan kemudahan, kemurahan untuk para konsumen. Maka ini Allah yang mengatur. Allah lah yang membentangkan rezeki, Allah yang menahankan rezeki. Dan aku, kata Rasulullah, tidak ingin bertemu dengan Allah sedangkan aku menzalimi, ada kezaliman kepada manusia. Artinya kalau Rasulullah tetapkan harga dalam masa paceklik tadi, sehingga beliau menzalimi para pedagang dan petani yang harusnya saat ini mereka mendapatkan keuntungan tinggi dan besar. Karena sudah ditetapkan harga, mereka tidak mendapatkan itu pada hak mereka.
Ya, kecuali kalau mereka mendapatkannya dengan cara ghish, menipu, Gush. atau dengan cara menipu, mengurangi timbangan, itu iya, ada hak bagi penguasa, bagi pemerintahan untuk berikan sanksi kepada mereka, dan ini bukan kezaliman dari pemerintah. Iya. Tapi penguasa yang menentukan mematok harga dalam kondisi seperti tadi, ini haknya para pedagang untuk mendapatkan rezeki yang cukup. Ya. Ustaz. Dan sebaiknya kaum muslimin tidak mengulangi kesalahan ini berulang-ulang kali. Iya. Ya. Ketika pada musim-musim tadi, kan seharusnya ini terbalik dengan kondisi kaum muslimin yang berpuasa. Betul. Orang puasa itu makanan, dia kan puasa itu berarti tidak makan kan? Tidak makan, tidak ada pengeluaran harusnya. Ya. Sedikit maksudnya. Tapi kenapa biaya belanja rumah tangganya untuk konsumsi malah tinggi? Nah, itu gimana tuh? Bisa gitu ya? Ya. Lauknya kebanyakan. Ini permasalahannya adalah permasalahan nafsu syahwat di siang hari. Nah, itu dia. Ya. Sering kita kaum muslimin, Ya. kalau masih kecil mungkin itu naluri atau fitrah. Tapi kalau kita yang besar, tentu sudah mengerti aturan Allah Azza wa Jalla, mana yang kita ikuti, mana yang tidak. Tujuan kita berpuasa, ya. Di antara hikmahnya banyak, dan di antara hikmahnya juga tentunya mengurangi biaya beban rumah tangga. Iya, maksudnya gitu. Rasulullah SAW ketika menanyakan kepada istri beliau, pada ibu kaum muslimin, ibu kita, tidak ada makanan di rumah, tidak ada gandum di rumah, kata Rasulullah, saya berpuasa. Berarti di antara hikmah puasa tadi mengurangi belanja rumah tangga. Pengeluaran. Sekarang pengeluaran. Sekarang kita dengan berpuasa belanja rumah tangga malah tinggi dan naik. Ini tidak tercapai hikmahnya ini. Ya. Yang menyebabkannya kalau anak-anak anak-anak kalau sudah mau asar semua makanan masih ingat anak waktu kecil. Iya. Semua makan atas meja, ditunjuk. Ya, berebut dikumpulin semuanya. Nanti makan satu lemper, udah semuanya tinggal. Itu kan semuanya hawa nafsu. Iya, betul. Syaitan yang menggoda kita untuk demikian. Dan kita terkadang ikut larut dalam godaan syaitan ini di siang hari Ramadan ketika akan menyiapkan makan untuk rumah tangga kita. Kecuali kalau kita ingin berniat untuk ingin melapangkan untuk keluarga kita, diganti dengan menu yang sedikit spesial dan sebagian diberikan kepada tetangga depan dan kiri, ini bukan berarti sesuatu yang dilarang, malah dianjurkan memberikan makan, memberikan perbukaan kepada kaum muslimin berdasarkan sabda Nabi, man fattara sha'iman kana lahu ajru siyamihi. Siapa yang memberikan berbukaan untuk kaum orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan pahalanya. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiikum Ustaz, atas nasihat yang panjang lebar dan lengkap, komprehensif Ustaz, Masya Allah. Seperti itu ya pemirsa, semoga apa yang sudah disampaikan Ustaz Erwandi terkait bagaimana kita bisa mengendalikan diri hawa nafsu ketika, terutama setelah hari-hari yang akan kita jalani ke depan, ya semoga bisa dipahami dan diterapkan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk menjalankan apa yang sudah diberikan nasihat oleh Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Baiklah Ustaz, ini kita mulai masuk ke pertanyaan web ya, baik insya Allah. Kita masih memiliki, Masya Allah, udah ada telepon. Udah tahu, udah live mulai kita. Masya Allah. Baiklah, kita mulai ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Wah, Masya Allah, saya suaranya kenal ini. Bapak siapa di mana? Muhammad Said di Kendari. Di Kendari, Bapak Muhammad Said. Muhammad Said di Kendari. Ya. Betul? Ya, ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Erwandi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Muhammad. Saya mau bertanya nih Pak Ustaz. Ini saya punya usaha kos-kosan di Kendari Pak. Masya Allah. Harganya kosnya per 1 bulan 700 per 1 bulan. Iya. Ya. Tapi karena mereka ini kan tidak ada penambahan Pak Ustaz. Tapi karena mereka ini dia beli televisi,
beli kulkas, saya bilang ya harus menambah untuk biaya strom. Nah, itu dia harus menambah 100 Pak Ustaz. Bagaimana hukumnya itu Pak Ustaz? Sebentar, harga sewanya 700. Ya. Tapi kalau mereka ingin menambahkan alat peralatan yang lain, Ya. akan Beli televisi dengan kulkas. televisi dan kulkas. Kalau laptop, handphone tidak. Ya, tidak ada. Anda syaratkan karena ada pertambahan biaya listrik, Anda tambah. Ya. Dan dari awal Anda sampaikan. Iya. Ya. Bagaimana, Ustaz? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Boleh. Oh, tidak masalah Pak Ustaz dia. Oh, Ya, boleh. Ya. Jadi halal tidak masuk riba itu Pak Ustaz ya? Tidak termasuk riba. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Cukup jelas Bapak Muhammad? Ya. Masih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Pak Muhammad sepertinya lega sekali tadi boleh memberikan charge tambahan kepada yang menyewa di kos-kosannya. Baiklah. Berikutnya Ustaz, coba kami lanjutkan dari website. Pertanyaan dari Haris Setiawan, Ustaz. Haris Setiawan di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Erwandi. Afwan, ana izin bertanya. Saya sekarang bekerja sebagai kurir pengantar makanan di SS Shop Food gitu. Dalam kurung merek ya ini ya, Shop Food gitu loh. Apabila pelanggan atau customer memberikan uang tips kepada saya karena saya telah mengantar makanan pesanannya, apakah boleh saya menerima uang tips tersebut? Ya Ustadz, tolong penjelasannya Ustadz dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Allah barik fiik. Kalau antara Anda dengan pihak pelanggan tidak ada penengah, tidak ada bagi hasil dengan pihak yang lain, hukum asalnya boleh. Ya, kalau hanya ada dua pihak saja. Tapi kalau Anda umpamanya bekerja sama dengan pihak ketiga, pihak yang mengelola, yang menghubungkan Anda, antara Anda dengan pelanggan, ya, tentu akan ada hak dari pihak ketiga tadi yang harusnya dibagi, karena itu adalah tip, tidak ada bagi. Ini tentu sifatnya tidak boleh. Ini hukumnya tidak boleh karena Anda tidak membagikan kepada dia, kecuali si pengelola tadi, si platformnya perusahaan tadi sudah membuat pernyataan bahwa dibenarkan para driver untuk menerima tips selagi angkanya wajar, normal, di bawah sekian ratus ribu, disilahkan. Kalau itu boleh berarti. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, intinya izin ya Ustaz ya, diberikan izin ya. Iya. Masya Karena Allah. ada pihak yang dizolimi, itu pihak perusahaannya tadi. Oh, sebentar. Bagaimana ini zolimnya Ustaz itu? Kondisi yang bagaimana zolimnya Ustaz? Ya. Karena dapat tip umpamanya ada tambahan Rp50.000. Iya. Sedangkan disepakati dari awal biaya dia umpamanya fee untuk driver ini dalam satu kali jalan, fee di luar biaya lain-lainnya adalah umpamanya Rp50.000. Iya. Berarti kan dia dapat 100.000. Betul, sama tips. Sedangkan perusahaan tidak dapat sebesar itu. Mungkin dia mengambil 50-50%. Iya. Untuk perusahaan 50, untuk dia 50. Iya. Ternyata driver dapat 100. Iya. Kalaulah dia sampaikan kepada perusahaan, tentu 100 dibagi 2, 50 dibagi 2, berarti 75. Iya. Ya, 75.000 seperti itu. Karena dia diam saja, maka dia menzalimi perusahaan tadi. Kecuali perusahaannya menyatakan bahwa dibolehkan menerima tips dan tidak perlu dilaporkan selagi angkanya di bawah sekian ribu rupiah, umpamanya. Iya. Seperti itu ya. Kalau itu berarti dia sudah rela untuk merelakan haknya tadi. Iya. Begitu ya. Jadi izin dan ada bagusnya tertulis seperti itu Ustaz ya, seperti ya.
hitam di atas putih Iya. gitu saya bagi dari awal di kontrak awal ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya Bapak Haris Setiawan, semoga bisa dipahami apa yang sudah disampaikan Ustaz Arwandi, harus dengan izin tempat Anda bekerja begitu ya. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan berikut dari hamba Allah di Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Arwandi mau bertanya, apa hukum dari wakaf uang? Apabila boleh, lantas apa bedanya dengan qard hasan? Begitu pula status kepemilikan uangnya. Lantas bagaimana cara wakaf uang yang sesuai syariat? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Allah beri, pertanyaannya banyak banget. Iya. Wakaf Wakaf uang aja uang. pokoknya. Sebagian para ulama membolehkan, Nah, ya, dengan syarat uangnya tidak boleh habis, iya. ya, karena kalau habis keluar dari wakaf, ya, karena syarat wakaf bahwa harta yang diwakafkan itu tidak habis dengan dipakai. Diputar. Kalau uang dengan dipakai kan hilang dia. Iya, Tapi dibelanjakan. tidak habis kalau dia dikembalikan lagi. Maka ini sebagai para ulama khilaf dan para fuqaha khilaf, dan yang dipilih oleh AYV dalam mi'yar wakafnya, mereka membolehkan wakaf uang dan fungsinya adalah uangnya tidak boleh habis. Iya. Jadi uangnya sifatnya adalah dengan dipinjamkan. Oh. Dan ini bagus. Bagus. Hidup di masa sekarang, walaupun bank yang murni syariah 100%, itu tidak ada produknya meminjamkan dana. Oh, gitu. Produk mereka selalu mencari keuntungan, laba. Iya. Dan hak mereka juga mencari laba karena mereka ingin bisnis, Iya. ingin mengembangkan hartanya. Ya. Iya. Dan ini kan produk pengembangan dana ini tidak cocok untuk kalangan usaha kecil menengah. Iya. Kalau umpamanya usaha kecil yang modal 2 juta, ya, Iya. mungkin buat sarapan dengan modal 2 juta, itu paling-paling keuntungan labanya habis untuk biaya hidup hari-harian. Dan terkadang pun masih kurang. Kadang masih kurang. Iya atau tidak? Iya. Begitu. Kalau modal 2 jutanya, si pemilik didapatkan dari pemilik modal, dan pemilik modal ingin mengambil sebagian laba dan halal, dia ingin mengambil. Oh, boleh. Ya halal. Tapi si ini pengelola bagaimana? Yang 100% saja laba untuk dia masih kurang untuk biaya hidupnya. Ya berarti untuk usaha kecil ini tidak cocok akadnya, akad bisnis. Tidak cocok akad bisnis. Lantas Tidak akad apa, cocok. Ustaz? Akadnya adalah pinjaman. Di mana seseorang yang punya 2 juta dia pinjamkan, dia tidak mengharapkan apapun dari uang itu kecuali dicicil pembayarannya sampai selesai 2 juta tanpa ada pertambahan. Iya. Ya. Tapi kan nggak semua orang, yang jelas di lembaga keuangan syariah pasti tidak ada produknya ini. Maka dana wakaf uang tadi bisa digunakan untuk mengembangkan usaha kecil menengah ini. Begitu ya. Ya, sehingga labanya 100% ya diambil oleh pengusaha kecil menengah ini. Iya. Bedanya apa dengan qard? Ya. Kalau qard itu uang masih milik pemberi pinjamannya. Kalau wakaf sudah keluar dari pemiliknya. Kalau qard umpamanya seseorang butuh pinjaman untuk biaya mutar usaha kecilnya tadi, bikin sarapan, ya, sekarang dia sudah jalan tapi modalnya baru 2 juta. Dia ingin mengembangkan, semoga hasilnya lebih banyak dan lebih bisa mencukupi kehidupan tangganya. Lalu datang pinjam akhi uang 3 juta, ya pakai 3 juta, silakan Anda cicil per pekan atau per bulannya berapa sampai penuh 3 juta tanpa ada pertambahan. Ini qard. Berarti 3 juta diserahkan, nanti
dengan dikembalikan 3 juta masih milik yang meminjamkan. Ya. Halal dia gunakan 3 juta lagi karena harta dia. Ya. Kalau wakaf, seseorang tadi berwakaf, saya katakan saya wakaf uang 3 juta. Ya. 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 Lalu dia kelola sendiri. Kelola Tidak sendiri. melalui lembaga-lembaga. Dia kelola sendiri, dia berikan wakaf tadi dalam bentuk pinjaman kepada tetangganya, kerabatnya yang butuh tambahan modal usaha tadi. Iya. Ya. Iya. Dan dalam bentuk pinjaman nanti dikembalikan juga 3 juta. Tapi status 3 juta ketika dikembalikan bukan milik uang dia, boleh dia gunakan untuk kepentingan pribadinya, tidak, haram. Karena dia sudah wakafkan uang itu bukan miliknya lagi. Sudah menjadi milik Allah Azza wa Jalla. Nanti ketika 3 juta itu kembali ke tangan dia lagi, dia lihat lagi, dia cari lagi orang Butuh. orang yang membutuhkan penambahan modal dengan 3 juta tadi. Dan dia mungkin merasa bahagia, terbantu yang pertama, ya, usahanya yang kemarin bulan-bulan lalu sebelum dapat pinjaman dari uang wakaf 3 juta dia, itu belum mencukupi. Sekarang alhamdulillah dia sangat merasa cukup. Modalnya sudah naik menjadi 7 juta, ya, karena sebagian labanya dia masukkan ke dalam untuk menambah modal usahanya. Ya. Nanti mungkin dia wakaf lagi, atau mungkin ada teman-temannya yang ketika dia menyampaikan, oh bagus itu produk kamu, ide kamu, saya juga ikut wakaf nih 1 juta, kamu tolong kelola ya. Ya, dikelola. Mungkin berkembang menjadi 20 juta, 30 juta, segala macam. Ya, bisa dia membesarkan usaha kaum muslimin yang lain. Gitu ya. Masya Allah. Jadi seperti itu ya, Ustaz. Nah, sebentar, Ustaz. Ketika uang 3 juta itu kembali murni kepada si yang mengeluarkan wakaf itu, uang itu milik Allah Azza wa Jalla, kemudian si yang diberi pinjaman yang pertama itu bolehkah menambah pengembaliannya? Maksudnya mengembalikan lebih gitu? Atau bagaimana? Jadi kembalinya nggak cuma 3 juta, jadi misalnya 3,5 gitu, atau 3 juta berapa gitu. Kalau tidak dipersyaratkan di awal, boleh. Dan dia bayar pada saat melunasi. Umpamanya dia menyicil per pekan 100.000, 100.000. Iya. Pada pekan ke-30, Iya. dia bayar, ini 100.000, yang ini 400.000 hadiah. Karena alhamdulillah usaha saya terbantu dan modal saya menjadi membesar dan keuntungan pun alhamdulillah menjadi jauh lebih besar, kata dia. Masya Allah. Ya, Anda mengatakan, saya alhamdulillah berkecukupan dan uang saya 3 juta itu memang wakaf. Iya. Bagaimana kalau saya gabungkan ke wakaf juga? Boleh, kata dia. Berarti yang berwakaf adalah orang itu. Iya. Barakallahu fiik. Seperti itu. Oh, jadi yang berwakaf orang itu nggak berwakaf 100.000 ya, misalnya dikembalikan 3,1, yang 100.000 dari orang yang dipinjamkan yang pertama itu, Ustaz ya. Ikut membantu wakafnya gitu, Ustaz. Ya. Tapi dia si pengelola wakaf ini boleh dia mengambil biaya hidupnya. Kalau itu menguras waktunya, tapi kalau angka segitu kan insya Allah tidak akan menguras waktunya. Iya, Masya Allah, barakallahu fiik, seperti itu. Wow, Masya Allah, bagus juga ya, benar-benar ya. Ya, Masya Allah, bagus juga wakaf uang, Masya Allah. Baiklah Ustaz, barakallahu fiik atas ilmunya ya tentang wakaf uang ini, ternyata seperti itu ya Ustaz ya. Sebaiknya dikelola seperti itu caranya. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, seperti itu yang sudah disampaikan Ustadz Rewandi. Semoga kita semakin paham ya bagaimana wakaf uang dan aturan bermain yang di dalamnya seperti itu, kondisinya seperti itu. Baiklah Ustadz, ini berikutnya pertanyaan dari oh ada telepon. Baiklah, kita masih ada di 17.41 jam 5:41. Insya Allah kita ini insya Allah kalau memakan waktu 5 menit ada pertanyaan terakhir ini berarti ya. Baik. Coba kita sapa sekarang pemirsanya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak siapa di mana? Abu Fitri di Duri, Ustaz. Ya. Abu Fitri di Duri. Duri mana ya, Ustaz? Bapak? Riau. Oh, Riau. Kirain ke Paduri sini, ke Jakarta Barat. Iya, Duri Riau ya. Masya Allah, pulang kampung ini pulang. Silakan Bapak Fitri. Ya. Kalau ada Melayu, kampung Melayu Bukit Duri namanya. Mungkin iya. Ke Paduri sini Jakarta Barat. Iya, silakan Bapak Abu Fitri. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ingin
bertanya nih Ustaz. Ana dulu 5 tahun yang lalu meminjamkan seng kepada tetangga. Pinjamkan apa? Seng rumah. Seng atap. Iya. Atap seng. Ya, jadi kalau di sini tuh biasanya tuh nabung lah gitu kan. Jadi dengan harga waktu itu 750.000 per kodinya. Tetapi Ana memberikan uang saja, mereka yang beli sendiri sengnya. Oh, baik. Antum menyerahkan uang, bukan menyerahkan seng. Iya, uang mereka yang belanja sendiri gitu. Terus, Terus sekarang mereka ingin membayar. Jadi sekarang Terus? dengan harganya 1.140.000, tetapi mereka membayar dengan uang. Apakah ini termasuk riba, Ustaz? ini termasuk riba. Cuman masalahnya, Anda dulu menyerahkan uang di tahun berapa? 2016 atau 2017 gitu masalah. 2017. Sekarang mau dibayar 2021. Iya, Lihat inflasi uang. iya uang. Lihat inflasinya. 2017 emas per gramnya berapa? Ya. Sekarang emas per gramnya kan 900.000. Iya, Kalau selisih antara itu tidak besar, tidak sampai 70%, sampai 2/3 atau 75%, maaf 66%, bila tidak sampai 66%, ya, maka tetap dibayar dengan rupiah yang sama. Oh, gitu. Kalau sampai dari 66% sampai 2/3, maka boleh dikonversi dengan harga emas, bukan dengan harga seng. Karena yang Anda serahkan uang, yang dia bayar uang. Kemudian hanya diikat dengan seng. Kecuali kalau dulu yang Anda pinjamkan seng. Kalau dulu Anda pinjamkan seng, ya, kemudian Anda minta bayar sekarang dengan seng, bukan dengan uang, itu boleh. boleh ya. Ya. Berapa persen tadi, Tos? 66%. 66%. Itu kalau 23. dari 2%. Artinya kalau kasusnya ini di tahun 95, Oh, ya. 95, Anda pinjamkan dia uang 1 juta rupiah. Iya. Dan ingin dibayarnya sekarang. Iya. Apakah 1 juta rupiah juga atau tidak? Jawabannya tentu tidak. Tidak. Karena 95 1 juta rupiah dapat emas berapa gram? Iya. Banyak pokoknya. Nah, umpamanya Banyak sekali. 10 gram. Iya. Sekarang 1 juta cuma dapat 1 gram. Berarti ini selisihnya 9 gram 90% kan? Iya. Ya. Maka ini mata uang dianggap dengan mata uang munqati' kata para ulama, dan ini keputusan muktamar para ulama dunia di bawah OKI, Organisasi Konferensi Islam. Maka dibayar dengan 10 gram sekarang. 10 gram sekarang 900.000 rupiah umpamanya. Iya. Maka 1 gram 100 rupiah, maka dibayarnya 9 juta, dan ini tidak riba. Iya. Karena hakikatnya uang Anda tidak bertambah. Hanya nominal saja membesar, tapi daya belinya sama dengan di tahun 95 dahulu. Ya, begitu. Abu Fitri bisa paham? Paham, Ustaz. Alhamdulillah, seperti itu. Kalau Barakallahu fiik. Ya, cukup Abu Fitri? cukup, Ustaz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Terima kasih sudah telepon ke Fatwa TV ya, Bu Abu Fitri. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Ustaz atas nasihat antum. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang sudah antum sampaikan semua pada sore hari ini. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada Abu Fitri di Duri tadi mentuntaskan acara sore hari kita hari ini. Insya Allah antum masih berkenan kita ganggu lagi di pekan depan ya Ustaz. ya alhamdulillah. Boleh saya tutup acaranya Ustaz? Fadhal. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah. Walaupun sedikit, tapi semoga banyak pelajaran yang kita waktu yang sedikit ini bisa dapat kita ambil ya. Semoga bisa Allah memberikan titipan kita taufik agar bisa menjalankan apa yang sudah dinasihatkan oleh Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup acara dengan kafatul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya menyebarkan dakwah kepada Allah seluas-luasnya Assalamualaikum warahmatullahi demi wabarakatuh.